Ada sukacita? Amin. Haleluya. Haleluya. Kita buka kitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 49. Mazmur 49 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 49 ayat 6 sampai dengan ke-10. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta berdana dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah dan nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejarku. Takut, ketakutan sering datang menghampiri hidup kita, sekalipun kita adalah orang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, secara kodrati kita sebagai manusia biasa ketakutan itu wajar. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia biasa yang tentunya banyak memiliki kelemahan dan kekurangan di dalam hidup kita. Sehingga ketakutan itu adalah sesuatu yang saya anggap itu biasa. Ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran di dalam hidup kita, di dalam menghadapi banyak persoalan di dalam hidup kita itu hal yang wajar. Berbagai persoalan yang sering terjadi di dalam hidup kita, dan ingat, persoalan itu datangnya tidak pernah sama, selalu berbeda-beda coraknya, sehingga cara mengatasi pun kita juga harus dengan cara yang berbeda-beda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang takut dan cemas akan masa depannya, dianggap masa depannya suram. Ada yang berkata, gimana anakku lulusannya sekolah online, bagaimana nanti mereka masa depannya, apakah mereka bisa bekerja, apakah mereka bisa mengikuti situasi kehidupan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak yang mengalami ketakutan seperti ini. Tapi ingat satu hal, masa depan kita dan anak-anak kita bukan tergantung situasi dan kondisi yang ada saat ini, tetapi masa depan anak-anak kita semuanya ada di dalam tangan Tuhan ketika kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ada yang takut karena penyakitnya. Kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh? Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, penyakit tidak membawa kematian, tetapi sebenarnya melalui penyakit itu supaya anak Tuhan dipermuliakan, yaitu Yesus namanya. Karena melalui penyakit itu kita akan datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, karena kita membutuhkan Tuhan. Sehingga akan terjadi renovasi dalam hidup kita. Melalui penyakit yang ada di dalam diri kita, kita mau bersungguh bagi Tuhan. Banyak ketakutan apalagi di masa pandemi ini. Yang paling banyak mereka takuti adalah masalah kehidupan ekonomi. Bagaimana mereka tidak tahu, usaha yang dijalankan tidak berjalan, yang bekerja terancam dengan PHK, ataupun yang masih bertahan
mencukupi kebutuhan keluarga. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau saudara mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi seperti ini, sebenarnya itu adalah pertolongan dan mukjizat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekalipun kita sebagai orang percaya. Tetapi ingat satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara dan saya, sekalipun persoalan itu datang silih berganti menghantui hidup kita, kita harus tahu sebagai orang percaya kita tidak boleh lepaskan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh lepaskan pengharapan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah jaminan di dalam hidupnya. Tidak ada yang menjamin selalu. Dunia ini tidak dapat menjamin kita, tetapi hanya Tuhan yang kita sembah siang hari ini, yang namanya Yesus Kristus. Itulah yang dapat menjamin kehidupanmu hari ini, hari esok, bahkan sampai kepada kekekalan. Haleluya. Kita baca di dalam kitab Matius 6 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, ketakutan kita ini bukan memberikan solusi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, burung yang tidak menabur, catat tidak menabur artinya tidak pernah bekerja, dan dia juga tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal, tidak pernah menabung. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, artinya dia adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, namun mereka, burung itu, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Burung saja diberi makan, apatah lagi kita, manusia yang diciptakan begitu sempurna ada. Tuhan punya cara, berbagai cara Tuhan buat untuk menolong anak-anaknya, memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya untuk mereka boleh makan kenyang. Karena Tuhan, sekalipun dalam situasi seperti apapun juga. Maka ada pujian yang mengatakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan punya cara, berbagai cara untuk menolong saudara dan saya, mengatasi persoalan kita, mengatasi penyakit kita, mengatasi ekonomi kita. Dia punya cara. Jadi sebagai orang percaya, ketakutanmu jangan melebihi kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena ketakutan dan kekhawatiran, firman Tuhan berkata, tidak menambah umur kita. Tidak ada kekhawatiran dan ketakutan menambahi satu hasta jalan hidup kita. Artinya tidak ada dapat menolong atau memberi jalan keluar bagi. Tapi justru ketakutan itu seringkali menghambat percaya kita kepada Tuhan. Maka sering saya katakan di masa pandemi ini, jangan takut. Bukan berarti kita ceroboh atau sembrono, karena ketakutan ini akan membuat kita stres, depresi, dan itu yang akan datang. Penyakit mudah menghampiri kita. Jangan takut, tapi bijaksana menghadapi situasi ini. Saudara
Yang dapat memberikan jalan keluar hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita manusia. Maka tadi pujian kata, kau selalu punya cara. Cara Tuhan itu bermacam-macam, menolong kita, memberkati kita. Oleh karena itu hidup kita harus percaya dan berpengharapan kepada Dia yang kita sembah saat siang hari ini. Bahkan persoalan-persoalan lain sangat banyak sering datang menerjang hidup kita secara tiba-tiba, sehingga membuat kita menjadi lemah, membuat kita tidak mampu lagi bangkit untuk berjalan mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi ketakutan yang begitu besar seperti pandemi ini, bukannya jauh dari Tuhan, bukannya meninggalkan Tuhan, justru seharusnya mencari Tuhan. Kita lihat 2 Tawarik 20 ayat 3. Firman Tuhan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Haleluya. 2 Tawarik 20 ayat 3 berbicara tentang Yosafat yang akan diserang oleh laskar yang sangat besar. Yosafat merasa ngeri karena dia merasa kecil. Ada ketakutan yang sangat besar. Habislah saya. Tapi itulah tadi yang saya sampaikan. Dia ketika menghadapi ketakutan yang besar itu tidak mencari bantuan bangsa lain untuk menolong dia. Banyak kan orang ketika mengalami ketakutan justru larinya kepada yang lain, kepada manusia yang sama-sama kekuatannya terbatas juga adanya. Tetapi Yosafat mengambil sikap yang tepat. Ketika ada ketakutan di dalam dirinya, dia mencari Tuhan. Bahkan dia menyuruh seluruh Yehuda untuk berpuasa. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika ada ketakutan di dalam dirimu, ada persoalan besar di dalam dirimu, engkau harus datang mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi manusia ini, saya ingin sampaikan, seringkali lebih takut kepada masalahnya yang dianggap sebesar gunung. Padahal Yesus kita itu lebih besar daripada gunung persoalanmu. Tapi manusia kadang-kadang terlalu membesarkan masalah yang ada di dalam diri. Pandemi ini kadang-kadang terlalu heboh. Orang menganggap suatu hal yang sangat besar sehingga menimbulkan kengerian. Padahal ada satu nama, Yesus Kristus, yang kita sembah saat siang hari ini. Dia lebih besar dari segala. Kalau saudara membaca berita, ya mungkin saudara baca juga. Baru tadi pagi saya membaca, Tuhannya gereja Tuhan Maha Kuasa yang wanita Tiongkok itu, saudara yang dikasihi Tuhan, beritanya meninggal karena COVID-19. Kok Tuhannya mati karena COVID? Kalau Tuhan kita akan mengalahkan COVID. Tapi kenapa masih ada orang yang mau mengikuti? Dia mati, saudara, ditamisi oleh kerabatnya, dan yang mau menguburkan itu pakai
apa baju lengkap itu, baju APD, apa itulah, saya kurang paham namanya. Ada yang meledek, kapan dia bangkitnya? Dia kan manusia biasa. Kenapa? Dia harus memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, banyak pengikutnya. Jadi di grup Kristen itu ternyata ada penyusup pengajaran sesat ini. Itu saudara harus hati-hati untuk melek sesuatu, membaca sesuatu. Memang mereka pakai Alkitab, ayat-ayat Alkitab dia pakai, tetapi mereka tidak mengakui Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih itu, sebesar apapun persoalan, Yesus kita lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Yosafat mencari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Bukannya justru takut dengan masalah kita, dengan orang-orang yang mungkin akan kita hadapi yang bermasalah dengan kita. Banyak kan orang yang takut sehingga mencari jalan keluar. Kalau faktor ekonomi mereka mencari pesugihan, ya, penyembahan berhala. Kalau ada orang yang ingin menyakiti, mereka mencari dukun untuk menjadi perisainya. Banyak. Padahal seharusnya ada yang kita takuti lebih dari itu semua. Kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 4 dan 5. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Haleluya. Jadi kita tidak perlu takut dengan apapun selain daripada Yesus yang kita sembah saat siang hari ini. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Jangan takut dengan COVID. Kalau ada yang mati, ada yang meninggal karena COVID, itu hanya dapat membunuh tubuh COVID itu. Tapi dia tidak dapat membunuh rohmu yang cinta dengan Tuhan. Dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, siapakah yang harus kamu takuti? Yaitu takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Kita harus takut kepada Tuhan. Takut artinya kita harus patuhi dong. Kalau orang takut itu pasti tunduk dong kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Di ayat ke-7 di Mazmur 49 tadi mengatakan, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal, catat, terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Banyak orang takut kepada masalah, takut kepada orang yang dianggap lebih hebat, lebih berkuasa, lebih kaya. Padahal firman Tuhan berkata kita tidak perlu takut akan semua itu. Yang kita perlu takuti adalah Tuhan. Kekayaan dan harta yang mereka miliki itu hanya sementara. Wahyu 18 ayat 16. Mereka berkata, celaka, celaka, kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kermiji, dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Haleluya. Seberapa besar harta yang dimiliki oleh seseorang tidak dapat
kita pertahankan selamanya, karena semuanya itu tidak ada yang abadi, hanya sementara. Maka firman Tuhan mengatakan, yang berpakaian lenang halus, kain ungu, kain kirmiji yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, itu adalah gambaran-gambaran orang-orang yang sangat hebat kehidupan. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam 1 jam saja kekayaan itu sudah binasa. Artinya kekayaan saudara tidak dapat membeli apapun untuk menyelamatkan jiwa atau nyawa kita. Saudaraku, kalau harta kita dapat menyelamatkan kita, mungkin kita akan berjuang mengumpulkan harta sampai mempunyai emas segunung untuk membeli nyawa kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau yang seperti ini. Karena seluruh si bumi ini kan milik Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan tidak membutuhkan hartamu untuk menyelamatkan jiwamu. Maka firman Tuhan mengatakan, hanya 1 jam semua yang kita miliki bisa hilang lenyap kalau Tuhan mau. Oleh karena itu penjagaan Tuhanlah yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam hidup ini. Lihatlah, kalau tsunami datang, tsunami itu datang, rata-rata orang sedang tidurnya nyenyak. Pada umumnya sedang tidurnya nyenyak, tiba-tiba datang dan menghilangkan semuanya. Bukan hanya harta, termasuk juga nyawa. Oleh karena itu jangan pernah engkau memegahkan dirimu dengan apa yang kau miliki, karena itu tidak dapat. Firman Tuhan berkata, tidak dapat membebaskan diri kita atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawa kita. Tidak dapat. Jadi tidak ada manusia yang dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Jadi pembebasan nyawa kita ini tidak bisa kita ganti dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun usaha kita. Karena pembebasan nyawa kita itu hanya melalui anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Bukan karena harta kita, bukan karena usaha kita, tetapi karya keselamatan yang adalah anugerah melalui kematian Kristus. Itulah yang sudah membebaskan nyawa saudara dan saya. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Kalau kita baca ayat ini, firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli. Kita ini sudah dibeli dan dibayar lunas harganya. Artinya, saudara itu bukan milik saudara sendiri. Diri kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh kematian Kristus di Bukit Zaitun. Maka firman Tuhan mengatakan, ketika engkau menyadari bahwa dirimu sudah dibeli dan dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Haleluya. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, karena tubuhmu ini bukan milikmu sendiri, sehingga kau tidak boleh menggunakan sesuka-suka hatimu. Engkau harus pergunakan sesuai dengan alur di mana Tuhan sudah mengajar kepada saudara dan saya untuk hidup di dalam
Dia supaya hidup kita, tubuh kita ini mempermuliakan Tuhan. Jangan gunakan hatimu jangan gunakan tubuhmu untuk menyakiti hati Tuhan. Banyak orang Kristen ini merasa dirinya sudah ditebus, sudah diselamatkan, dia masih tetap suka-suka memakai tubuhnya. Padahal dia harus tahu firman Tuhan berkata, kalau engkau sudah tahu bahwa engkau sudah dibeli dan lunas dibayar harganya oleh kematian Kristus, engkau mempunyai tugas dan tanggung jawab mempermuliakan Tuhan dengan tubuh. Permuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita ini pergerakan yang kita kerjakan, kita lakukan dalam keseharian hidup kita, itu harus mempermuliakan Tuhan melalui sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, karakter kita harus karakter Kristus yang mempermuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tubuh kita ini bukan milik kita, tidak ada hak kita atas diri kita. Yang berhak sepenuhnya atas diri kita dan hidupmu adalah Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan pergunakan tubuhmu untuk menyakiti hati Tuhan, untuk menyakiti hati istrimu, untuk menyakiti hati suami, untuk menyakiti anak-anakmu, untuk menyakiti orang tua, atau menyakiti siapapun. Tapi pergunakanlah tubuhmu ini untuk menjadi kesaksian bagi orang lain untuk melihat bahwa ada Tuhan di dalam pribadi. Haleluya. Imamat 18 ayat yang kelima. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup, karenanya akulah Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau tadi firman mengatakan muliakanlah Tuhan dengan tubuh, di ayat ini mengatakan sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Catat, berpegang. Tapi apa hanya kita pegang? Bukan hanya kita pegang. Banyak orang Kristen hanya memegang ketetapan dan peraturan Tuhan. Dia tahu apa ketetapan dan peraturan Tuhan, tapi hanya dia pegang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, orang yang melakukannya, artinya melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan, firman Tuhan berkata akan hidup karenanya. Artinya orang-orang yang melakukan ketetapan dan perintah Tuhan itulah yang akan hidup, karena dia menjadi pelaku kebenaran, pelaku ketetapan Tuhan, pelaku perintah Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Haleluya. Saudara dan saya ingin bilang, saudara dan saya harus pegang ketetapan dan peraturan Tuhan, tapi bukan hanya kita pegang, bukan hanya menjadi pajangan, bukan hanya menjadi slogan saya orang Kristen, bukan. Tapi jadilah engkau pelaku-pelaku kebenaran itu supaya engkau hidup karenanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar, tetapi kalau kita tidak pakai tubuh kita ini mempermuliakan Tuhan, maka sia-sialah semua karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Sia-sialah pengorbanan Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia rela membayar harga sekalipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dia mati supaya saudara dan saya memperoleh
dia mati, dia disalib, dia mati, dan dia turun ke liang kubur untuk menggantikan saudara dan saya. Yang seharusnya saudara dan saya yang mati di dalam lubang kubur dan tidak pernah dibangkitkan, tetapi karena Kristus yang kita sembah saat siang hari ini adalah Kristus yang sangat mengasihi kita, maka dia rela mati, turun ke liang kubur untuk menggantikan kita. Hargai setiap pengorbanan yang dia berikan untuk menyelamatkan kita. Mazmur 30 ayat yang keempat. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Haleluya. Tuhan mengangkat kita dari dunia orang mati. Kita ini sebenarnya sudah orang mati. Kita ini sebenarnya orang mati yang harusnya turun ke liang kubur. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ada orang-orang yang akan turun ke dalam liang kubur, yaitu orang-orang yang tidak mau gunakan tubuhnya untuk mempermuliakan Tuhan. Kristus telah mati. Hargai kematian itu. Karena melalui kematiannya, maka saudara dan saya boleh hidup. Saudara tidak akan lagi tinggal di dalam lubang kubur yang mengerikan ini. Tetapi saudara dan saya akan memperoleh kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak melihat lubang kubur bukan berarti kita tidak mati secara fisik. Mungkin fisik kita mati, harus kembali ke tanah. Tetapi di sini berbicara tentang roh yang hidup, yang akan saudara dan saya miliki, supaya saudara dan saya tinggal di negeri orang-orang hidup. Ada negeri orang hidup, saudara. Negerinya orang-orang percaya. Banyak orang kan berpikir kalau mati sudah selesai. Tidak. Disitulah penentuannya saudara ada di mana. Kita lihat di dalam kitab Mazmur 116 ayat yang ke-9. Firman Tuhan, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Haleluya. Kita akan berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kita bisa berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup ketika engkau semasa hidupmu menggunakan hidupmu untuk mempermuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi itu, tubuh kita ini sekali lagi saya sampaikan harus kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau engkau ingin berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jadi bukan karena harta kita, bukan karena kedudukan, kehebatan atau kekuasaan yang kita miliki sehingga engkau akan berjalan di negeri orang hidup, bukan. Tetapi karena engkau pakai hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan Dia. Saudara mempermuliakan Tuhan bukan berarti saudara jadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, bukan. Saudara dan saya sebagai orang biasa pun, kalau hidupmu seturut dengan kebenaran firman Tuhan, engkau sudah mempermuliakan Tuhan. Mazmur 49 ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Haleluya. Ayat ini sangat kejam. Kalau saya
dalam hidupnya. Kehebatannya, kekuasaannya, kedudukannya, hartanya begitu luar biasa banyaknya. Firman Tuhan berkata, kalau tidak mempunyai pengertian, ingat, tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya tidak ada harganya. Sekalipun ketika hidup di dunia dia begitu luar biasa hebatnya, tetapi ketika mati dia bagaikan hewan yang dibinasakan, yang tidak ada harga. Padahal firman Tuhan mengatakan berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Tapi ada kematian orang-orang yang disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Oleh karena itu berjuanglah engkau menjadi orang-orang yang dikasihinya dengan engkau mempermuliakan hidupmu, tumbuh untuk mempermuliakan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat engkau mampu berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Firman Tuhan berkata, apapun yang kau miliki dalam kehidupan di dunia ini, seberapa pun hebatnya, kalau tidak mempunyai pengertian, siapakah sumber pengertian itu? Sumber pengertian itu adalah Kristus sendiri. Kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita yang tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Firman Tuhan berkata, tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Kalau tadi manusia yang disamakan dengan hewan yang dibinasakan itu karena tidak mempunyai pengertian, maka terimalah anak Allah Yesus namanya itu, karena dia yang akan mengaruniakan pengertian kepada saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Haleluya. Tuhan mengaruniakan kepada kita pengertian untuk mengenal yang benar. Itu tahap pertama, mengenal yang benar. Siapa yang benar itu? Yesus. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan bukan hanya mengenal. Saya ingin sampaikan kepada saudara, firman Tuhan mengatakan, dan kita ada di dalam yang benar. Haleluya. Bukan hanya mengenal yang benar, tetapi kita harus ada di dalam yang benar. Kita harus ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengertian ini harus kita miliki supaya kita tidak disamakan dengan hewan yang dibinasakan, tetapi kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, di sini firman Tuhan berkata, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tidak ada nama lain selain Kristus yang kita sembah saat siang hari ini, yang kita sebut dengan Allah yang benar. Kenalilah dia, terimalah dia, dan hiduplah di dalam dia. Karena kebenaran itulah yang akan menyelamatkanmu. Karena Kristus itulah pemilik hidup kekal ini. Saudara dan saya boleh memiliki ketika engkau memiliki pengertian yang aman. Haleluya.